Selamat pagi anak-anak, kembali dengan Mapel Prakarya dengan Pak Sendiri Gede Budiarte. Hari ini kita mencoba untuk praktik pengolahan. Jadi membuat makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jadi sebelum Pak mulai, kita awali dulu dengan Pangastuung Kahara Panganjali Umat, Om Swastiastu. Untuk praktek kali ini, jadi kita kompetensi dasar yang kita gunakan atau dalam kompetensi dasar untuk mengolah, menyajikan dan mengemas. Jadi kemarin kita sudah ke penyajian dan pengemasan. Nah, sekarang kita mengolah di sini. Nah, dan tambahan materi nanti ada lab skill, yaitu sistem imunitas. Ini nanti ada ratu bunganya antara sistem imunitas dan apa yang kita sajikan, seperti itu. Nah, kita langsung saja ke materinya. Apa itu imunitas atau sistem imun? Jadi di sini Pak kutip dari internet ya. Mungkin lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan pada guru biologi yang ada di sekolah ya. Jadi Pak cuma menyampaikan tentang imunitas. Jadi sistem imun atau sistem kekebalan tubuh ini merupakan suatu sistem perlindungan yang ada di setiap istilahnya makhluk hidup, terutama untuk perlindungan secara biologis yang ada di dalam tubuh. Jadi dengan tujuan untuk menangkal radikal bebas yang menyerang sehingga seorang individu akan terhindar dari penyakit. Nah, di sini apabila kekebalan tubuhnya baik, akan bisa terhindar dari serangan virus ataupun bakteri, bahkan dapat mencegah dari serangan kanker. Nah, selanjutnya bagaimana sih sistem imun itu bekerja? Jadi saat sistem imun bertemu dengan patogen, jadi ada namanya patogen yang berbahaya, itu misalkan seperti bakteri, virus, atau parasit, maka sistem imun ini akan melakukan respon imun. Jadi ada istilahnya dalam bahasa Inggris itu trigger ya, ada yang masuk ke dalam tubuh kita yang tidak dikenali, ataupun semisal bakteri, virus, atau parasit, maka ada respon imun. Jadi kemampuan sistem imun untuk membedakan antara dirinya dengan patogen dengan yang berbahaya ini dilakukan dengan mendeteksi protein yang ditemukan di permukaan semua sel. Jadi untuk memicu respon kekebalan tubuh agar bekerja dengan baik, nah di sini maka berbagai jenis sel ini akan bekerja sama untuk mengenali antigen sebagai jaringan asing yang menyerbu tubuh. Nah, antigen ini adalah berbagai zat yang bisa memicu kekebalan tubuh untuk bekerja. Nah, selanjutnya dibantu sel darah putih. Jadi di sana tidak bekerja sendiri, yaitu dibantu oleh sel darah putih beredar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah dan pembuat limfatik yang sejajar dengan pembuluh darah dan pembuluh arteri. Jadi di dalam tubuh sel darah putih ini terus berpatroli dia untuk mencari patogen berbahaya di tubuh. Nah, saat mereka menemukan targetnya, jadi yang benar sel yang tadi, yang bakteri, virus yang tadi, maka sel darah putih akan mulai menggandakan diri dan mengirim sinyal ke tipe sel lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi proses perlindungan. Dan apa yang dilakukan sel darah putih selanjutnya? Jadi sel darah putih di sini ada dua jenis. Yang pertama yang utama itu adalah leukosit, yaitu nanti mengelilingi dan menyerap patogen kemudian memecah dan memakannya secara efektif. Jadi itu yang untuk menyerap kemudian memecahnya. Kemudian yang kedua adalah limfosit. Jadi yang membantu tubuh mengingat patogen. Jadi dia fungsinya untuk mengingat, tujuannya sebelum yang di sini untuk sebelumnya yang menyerang tubuh dan mengenalinya. Jadi tujuannya di sini untuk mengingat. Kalau misalnya menyerang kembali, maka sistem imun ini akan bekerja. Jadi akan tercipta kekebalan tubuh di sana. Nah, untuk materi di sini Pak ambil dari sumber di sini sudah ada. Masih berhubungan dengan virus corona. Nah, yang sekarang virus corona ini masalahnya adalah tidak bisa dikenali oleh tubuh karena ini baru. Jadi virusnya baru. Tugas kita sekarang adalah tetap di rumah, belajar dari rumah. Biarkan para ahlinya menemukan vaksin, nanti bekerja untuk menemukan vaksinnya. Semoga semua ini cepat berlalu ya, kita kembali lagi ke kondisi yang normal. Kemudian bagaimana cara meningkatkan sistem imun kita? Nah, di sini ada 9 cara
Mungkin ada referensi yang lain juga. Yang pertama, rajin mencuci tangan. Jadi kita harus rajin mencuci tangan untuk menghilangkan nanti bakteri atau kuman yang menempel di tangan kita sebelum kita mungkin sering menyentuh wajah dan lain sebagainya. Yang kedua, jaga jarak dengan orang lain. Jadi yang diinfokan oleh pemerintah yaitu social distancing itu bisa membantu menghambat penyebaran virus COVID-19. Jadi menjaga jarak. Kemudian yang ketiga, mengkonsumsi makanan bergizi. Nah, ini akan kita coba nanti membuat satu hidangan yang bergizi. Yang keempat, pola makan harian teratur. Jadi supaya kalau kita di rumah itu pola makannya itu harus disesuaikan, artinya teratur. Jadi agak teratur seperti itu. Yang kelima, hindari makanan cepat saji. Jadi junk food bisa diperhatikan di foto seperti kue misalkan, atau makanan atau gorengan itu dihindari dahulu. Kemudian yang keenam, banyak minum air putih. Jadi perbanyak minum air putih itu bisa untuk di sana untuk melembabkan tenggorokan supaya tidak kering seperti itu atau dehidrasi. Yang ketujuh, rutin olahraga. Jadi bisa olahraga setiap hari di rumah. Dan yang ke-8, waktu istirahat yang cukup. Jadi di sana harus istilahnya di sana jangan bergadang di situasi sekarang ini. Jadi istirahat yang cukup. Dan yang ke-9 itu buang pikiran stres. Mungkin banyak berita yang ada sekarang, ada hoax dan lain sebagainya. Itu jangan sampai membuat stres karena akan memicu rentannya, artinya mengurangi daya tahan tubuh. Itu juga termasuk penyebab turunnya imunitas. Jadi stres itu pikiran stres itu dibuang dulu. Jadi kita tetap melakukan hal-hal yang positif. Demikian untuk materi yang lab skill tadi, yaitu tentang sistem imun. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa didiskusikan dengan guru mapel IPA atau biologi yang lebih menguasai bidang itu. Nah, mungkin Pak hanya bisa memberikan saat ini adalah praktek pengolahan. Jadi pertama di sini anak-anak bisa dibantu oleh orang tua lebih baik ya, karena supaya faktor keamanan lebih dapat dijaga. Jadi kita berhubungan dengan kompor dan lain sebagainya. Nah, contoh bahannya misalkan di sini kita sesuaikan dengan KD boleh, atau di luar itu juga tidak apa-apa. Tujuan kita adalah membuat satu hidangan yang simple supaya tidak susah kalian membuatnya. Yang perlu diperhatikan adalah faktor kandungan yang ada di dalam bahan tersebut. Misalkan kandungan proteinnya terdapat dalam telur, bebek, kerang, ikan, udang, daging ayam atau sapi. Kemudian vitamin A itu minyak ikan, wortel, kuning telur, mentega, bayam, labu kuning, kangkung, dan ubi jalar. Nah, ini ubi jalar masuk dalam umbi-umbian yang materi kita. Kemudian vitamin C itu jambu biji, brokoli, pepaya, jeruk, lemon, stroberi. Kemudian untuk vitamin E itu ada di minyak zaitun, margarin, kuaci, bunga matahari. Kemudian untuk zat besi itu ada di susu full cream, kemudian kacang merah, kuning telur, tempe, tahu ya, atau kacang hijau. Nah, itu zat besi. Nah, minimal nanti hidangan yang kalian buat atau kalian olah nanti ada salah satu dari kandungan tersebut. Kemudian selanjutnya nanti setelah praktek atau setelah mengolah masakan dibuatkan video. Jadi nanti berupa file .mp4. Jadi nanti filenya berekstensi mp4 itu dapat di mana nanti proses masak tadi itu direkam melalui handphone, itu sudah pasti langsung berformat mp4. Jadi tidak usah khawatir di record atau direkam menggunakan handphone, itu sudah langsung formatnya mp4. Nah, setelah itu di bawah video ini yang Pak bagikan sekarang di Classroom itu akan ada contoh video memasak.
Nah, bisa buat simpel seperti itu saja, yang penting ada unsur kreatif dan inovatifnya. Kemudian setelah itu dikirimnya melalui formulir. Jadi formulir atau Google Form yang Pak gunakan supaya anak-anak di sini lebih gampang untuk menguploadnya atau mengirimkan. Jadi nanti Pak akan bagikan juga formulirnya di Google Classroom. Jadi nanti ada pertama materi yang sekarang Pak bagikan, kemudian yang kedua ada materi, ada contoh video masaknya, yang ketiga ada formulirnya. Nah, kemudian untuk ketentuannya di sini durasi maksimal 2 menit atau 10 MB. Jadi nanti kalau sudah 2 menit dicek maksimalnya di 2 menit, kemudian dicek berapa size-nya. Kalau melebihi 10 MB itu bisa dipotong atau di-convert supaya dia maksimal sekali itu 10 MB. Tujuannya supaya tidak banyak memakan kuota kalian juga. Dan terakhir setelah formulirnya selesai diisi, kemudian akan klik tombol kirim, maka video otomatis terupload. Jadi Pak akan menerima materi yang kalian kirimkan atau video yang kalian kirimkan. Jangan lupa nanti untuk foto bersama. Jadi siapa yang diajak memasak nanti, mungkin kakaknya atau mungkin orang tuanya, itu silakan foto dulu sebagai bukti kita telah melakukan proses belajar di rumah, yaitu praktek seperti itu. Mungkin perlu Pak contohkan sedikit mengenai cara uploadnya. Kalian bisa membuka Google Form atau klik link yang sudah Pak bagikan. Akan ketemu link seperti ini. Diisi dulu nama, kemudian nomor absen, kemudian pilih kelasnya. Kemudian token di sini akan Pak isi nanti di Google Classroom-nya. Token fungsinya untuk keamanan saja. Jadi tokennya Pak sudah sediakan khusus untuk kelas yang belajar sekarang. Kemudian yang bagian kedua yaitu ada upload video, dan upload video ini berformat MP4 itu sudah dijelaskan tadi, dan upload foto bersama. Nah, di sini foto itu bersama anggota keluarga pada saat di rumah, pada saat selesai memasak. Ya, demikianlah pembahasan pagi hari ini untuk praktek pengolahan dan sedikit materi mengenai lab skill tadi, sistem imun, dan detail mengenai cara untuk upload video. Ya, untuk waktu di sini Pak akan tunggu sampai nanti sore ya. Jadi kalian bisa praktek hari ini sampai nanti sore untuk proses uploadnya. Buat sederhana saja, yang pasti di sana ada unsur kreatif dan inovatifnya. Nah, sekian yang dapat Pak sampaikan. Alangkah baiknya nanti yang bermanfaat dalam video ini kalian bisa bagikan di sosial media yang kalian miliki. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om tetap di rumah dan jaga kesehatan.